Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat mengikuti Bestari, berbagi semangat dan informasi. Pemateri Bestari pada kesempatan ini adalah tim kerja 5 Rektakola Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Sebelum melangkah lebih lanjut, izinkan kami membacakan susunan acara pembukaan sebagai berikut. Susunan acara pembukaan yang pertama adalah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa oleh Bapak Andi Nur Cahya, pengarahan sekaligus membuka acara Bestari oleh Bapak Aswin Widianto, yang ke informasi oleh Ketua Tim Kerja 5, Ibu Niken Sari, dan yang terakhir, para hadirin yang kami hormati, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya untuk menambah keberkahan dan kekhidmatan acara Bestari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan doa, dan doa akan dibacakan oleh Bapak Andi Nur Cahya. Kepada Bapak Andi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamla liwajhikal azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pemurah,
Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga apa yang kami lakukan dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, hindarkanlah kami dari sifat serakah, sombong, iri, dan sifat tercela lainnya. Lindungilah kami dari setiap godaan untuk melakukan kolusi dan nepotisme. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari kami yang lemah ini. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bapak Andi Nur Cahya. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Aswin Widianto. Kepada Bapak Aswin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rosidi yang saya hormati, Pak Kasubag Tata Usaha, sekali lagi selamat ulang tahun Pak Taufik. Semoga selalu panjang umur ya, sehat, sukses, dan yang tidak kalah pentingnya selalu ada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Doa kami selalu menyertai Pak Kasubag dan semoga juga sukses ya sedang pendidikan di Pusdiklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, yang saya hormati juga tentu saja Bapak Ibu Pak fungsional ahli utama di lingkungan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Ibu fungsional ahli madya, ahli muda, para Katimker, dan seluruh peserta kegiatan Bestari ini. Jadi saya bersyukur ya Bestari ini terus berjalan, ini sebagai transformasi baru di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Sekali lagi ini menjadi ajang sharing bersama, transfer knowledge ya, di antara kita, oleh kita untuk kita. Jadi saya berharap kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Bestari ini. Jadi kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, saya himbau dan saya harapkan dapat berpartisipasi secara aktif ya. Dan mohon juga bantuan dari Pak Kasubag dan juga Bapak Ibu Katimker untuk bisa mendorong timnya untuk meluangkan waktu bergabung di acara Bestari ini ya. Jadi ini sekali lagi adalah momen yang sayang untuk kita sia-siakan ya. Jadi ini menjadi bagian dari penguatan Direktorat PMPK. Rasa itu mungkin ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya berharap Bestari ini, terutama pada hari ini ya, kalau tidak salah ini dari tim Ker 5 ya, dari regulasi dan tata kelola yang akan menyampaikan beberapa isu yang akan diangkat oleh teman-teman dari regulasi untuk kita ketahui bersama. Dan tentu saya rasa ini tidak terlepas juga pastinya dari tim-tim yang lain ya, tim-ker yang lain yang saling berkaitan seperti itu. Apalagi di regulasi ini kan terkait dengan, mungkin ada isu-isu terkait dengan regulasi dan sebagainya yang memang ini pastinya akan berhubungan dengan tim-ker lain seperti itu. Baik, saya rasa mungkin itu singkatnya dari saya. Silakan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bestari hari ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator Pak Rosidi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak
Bapak Aswin Widianto. Selanjutnya mari kita sama-sama menyimak dan mencermati berbagi sharing dari tim kerja 5 Rektakola Direktorat PMPK. Mau tahu apa aja yang akan dibagi dan apa aja yang akan kita sharing? Baik, kepada Ibu Ketua Tim Kerja 5, Ibu Niken Sari, kami persilahkan. Terima kasih Pak Rosidi yang sudah moderasi kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya terhormat PLT Direktur Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus Bapak Aswin Widianto, yang terhormat Kepala Tata Usaha Bapak Taufik Pasaribu, yang terhormat Bapak Ibu Widya Prada Ahli Utama di lingkungan Direktorat PMPK, Bapak Ibu Katinker, dan Bapak Ibu seluruh pegawai Direktorat PMPK. Mohon izin dari tim regulasi dan tata kelola ingin berbagi sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan tim kerja regulasi dan tata kelola. Lanjut, Nak. Ya. Lanjut. Kebetulan pagi ini kita ketemu di acara Bestari untuk episode 5 yang dilaksanakan pada pagi atau siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, program kerja di tim kerja 5 regulasi 2024 ini mengampu di beberapa kegiatan PDM. Di sini adalah kegiatan yang masuk di dalam tim ker 5 itu PDM 08, ini terkait dengan regulasi, dan PDM 3A terkait dengan sumber daya sekolah. Dan ada kegiatan lain yang mendukung untuk kegiatan kami. Di sini adalah kegiatan non-PDM, yang mana isinya untuk kegiatan non-PDM ini nanti banyak mensupport untuk kegiatan yang ada di PDM 3A atau sumber daya sekolah. Nah, untuk PDM 08 sendiri, di sini ada beberapa stream. Di sini ada regulasi, kemudian juga ada stream tata kelola satuan pendidikan dan tata kelola peserta didik. Untuk PDM 3A, sumber daya sekolah, di sini nanti terkait dengan Siplah dan Arka. Kemudian untuk yang non-PDM-nya, kami kegiatan yang turunan dari PDM 3A itu terkait dengan DAK Fisik, Pendidikan Subbidang SKB dan SLB. Dan untuk BOS, ya, POS untuk SLB dan BOP untuk kesetaraan. Juga ada BOP keaksaraan yang diperuntukkan untuk SKB dan PKBM. Nah, sedangkan non-PDM lainnya, kegiatan non-PDM lainnya, kebetulan kita kerjasama dengan PSKP, PESKAP, ini terkait dengan nomenklatur peserta didik berkebutuhan khusus dan terkait dengan peserta didik potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang sering kita kenal dengan CB, seperti itu. Adapun untuk kegiatan di PDM 08 yang terkait dengan regulasi dan tata kelola satuan pendidikan, di sini untuk regulasi, Bapak Ibu, kita pada tahun 2024 ini mencoba melakukan rancangan peraturan menteri terkait dengan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan. Kemudian juga terkait dengan ijazah untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, RPM Komite Sekolah, RPM Pembiayaan Pendidikan, bidang pendidikan PAUD, dan Dikmen, juga terkait dengan kerjasama untuk SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama, dan RPM untuk HOS P tahun 2025. Adapun yang sudah berjalan sampai dengan bulan Mei ini baru 2, yaitu terkait dengan RPM dan penutupan satuan pendidikan.
RPM terkait dengan ijazah untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk yang RPM yang lainnya, insya Allah akan segera dilakukan di bulan Juni sampai dengan bulan November. Nah, untuk tata sekolah satuan pendidikan sendiri, kegiatannya ada beberapa terkait dengan penyusunan naskah kajian transformasi tata kelola satuan pendidikan. Kemudian kita juga mengawal ketercapaian Renstra tahun 2024. Ini nanti terkait dengan capaian yang ada di kabupaten kota dan di provinsi terkait dengan AKS, APS, dan APM, APK. Kemudian juga akan ada kegiatan pendampingan dan supervisi tata kelola pendidikan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua. Ini ada Papua dan Papua Barat. Adapun yang sampai dengan saat ini untuk tata kelola satuan pendidikan, kita baru dalam penyusunan naskah kajian untuk transformasi tata kelola satuan pendidikan, dan kita melakukan kegiatan untuk percepatan peningkatan ketercapaian Renstra tahun 2024. Untuk pendampingan dan supervisi pelaksanaan OTSUS di wilayah lakukan sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan November. Adapun untuk stream yang ketiga, ini ada tata kelola peserta didik. Di sini kita akan melakukan kegiatan di dalam stream ini, yaitu melakukan penyusunan modul, yang mana sudah disusun ini ada 2 modul terkait dengan literasi digital dan pandu kepemimpinan pelajar. Nah, untuk kegiatan ini nanti akan dilakukan juga pembimbingan atau pembinaan untuk penguatan karakter untuk peserta didik di jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk khususnya SLB mungkin baru akan dilakukan tahun depan seperti itu. Karena kita sekarang fokusnya baru ketiga jenjang tersebut. Nah, untuk ijazah, Bapak Ibu, yang saat ini sudah kita lakukan sampai dengan saat ini kita sudah menyusun RPM-nya, dan untuk RPM ini mengatur mengenai tata kelola ijazah. Di sini adalah terkait dengan pengaturan mengenai ijazahnya, pengertian dan format serta bentuk ijazahnya seperti apa. Kemudian juga surat keterangan pengganti ijazah. Selain itu juga kesalahan terkait dengan penulisan ijazah dan penyetaraan ijazah. Dan Bapak Ibu, untuk latar belakang terkait dengan RPM ijazah ini sebetulnya penyesuaian dari beberapa Permendikbud ya. Di sini ada 3 Permendikbud yang kita sesuaikan terkait dengan Permendikbud nomor 29 tahun 2014 itu terkait dengan pengesahan fotokopi ijazah dan STTP, surat keterangan pengganti ijazah, dan penerbitan surat keterangannya. Kemudian juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintah daerah untuk pengelolaan pendidikan menengah berada di pemerintah daerah provinsi, dan juga Permendikbud nomor 14 tahun 2017 terkait dengan ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, karena ujian nasional sudah tidak ada lagi ya, dan ujian kesetaraan juga sudah tidak ada lagi. Untuk kegiatan ini kita melibatkan kerjasama bersama-sama dengan biro dan juga satker-satker yang ada di PAUD Dasmen seperti itu. Juga kita melakukan uji publik terkait dengan ijazah melibatkan satuan pendidikan. Nah, untuk isu-isu penting mengenai RPM ijazah ini, untuk tahun depan ya ini berlakunya, kementerian tidak lagi melakukan pengadaan dan pendistribusian belangko ijazah. Jadi nanti satuan pendidikan akan mencetak untuk ijazah masing-masing, satuan pendidikannya masing-masing. Nah, kementerian hanya menetapkan nomor ijazah melalui nomor ijazah nasional melalui sistem, dan juga nanti tadi penyetakan ijazah itu dilakukan oleh Satpen, serta untuk penyetaraan ijazah menjadi wewenang satuan pendidikan. Yang dulunya penyetaraan ijazah ini kita tangani di Sedijen ya, tapi melibatkan satker terkait seperti SD, SMP, SMA, termasuk juga PMPK seperti itu. Nah, untuk penyetaraan ijazah tahun yang akan datang setelah ini RPM ini
ada nanti menjadi kewenangan dari satuan pendidikan. Nah, terkait juga pengakuan ijazah yang diperoleh oleh satuan pendidikan asing diakui dalam sistem pendidikan nasional. Nanti akan ada daftar-daftar dari pendidikan asing yang akan menjadi yang diakui dan akan menjadi rujukan untuk penyetaraan ijazah itu. Nah, untuk timeline RPM ijazah ini sampai dengan saat ini sudah RPM-nya ini sudah kita uji publikkan dan ijazah ini nanti akan ditetapkan pada bulan Agustus 2024. Dan untuk yang uji publik ini sudah kita lakukan bulan Mei dan nanti kita dan telah melibatkan dari berbagai pihak untuk uji publik ini. Untuk RPM pendirian perubahan dan pembentukan satuan pendidikan, Bapak Ibu di sini RPM ini masih dalam penyusunan. Untuk identifikasi permasalahan kita melakukan melalui fokus group discussion atau diskusi terkumpul stakeholder terkait. Ada dari satuan pendidikan, ada praktisi dan akademisi yang dilibatkan untuk diskusi terkumpul tersebut. Dan RPM ini direncanakan ditetapkan pada tahun ini. Kemudian juga RPM ini nanti mengatur mengenai tata cara perizinan, perubahan, penutupan satuan pendidikan, serta pengawasannya seperti itu. Dan untuk latar belakang dari RPM pendidikan ini, karena kemarin ada 3 peraturan terkait dengan pendirian satuan pendidikan yang sebelumnya yang nanti setelah terbitnya RPM ini akan permen-permen ini yang tadinya sudah ada 3 permen ini nanti akan dicabut seperti itu. Jadi terkait dengan Permendikbud nomor 36 tahun 2014 juga Permendikbud nomor 84 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 81 tahun 2013. Karena dalam RPM ini sudah mengakomodir dari substansi yang ada di ketiga Permendikbud tersebut. Untuk tata kelola satuan pendidikan yang kita lakukan di stream ini menyusun naskah kajian, yang mana naskah kajian ini terkait dengan transformasi tata kelola satuan pendidikan, juga terkait dengan strategi pemenuhan akses pendidikan di jenjang PAUD Dasmen. Selain itu juga kesiapan Pemda, pemerintah daerah, di sini nanti kita melihat kesiapannya seperti apa untuk melaksanakan kebijakan wajar 13 tahun yang mana di sini ada program pendidikan anak usia dini dan wajar 12 tahun di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Selain itu juga kita akan menyusun terkait dengan strategi pencapaian untuk AKS, APS, APK. AKS ini angka kesiapan sekolah untuk anak-anak SD kelas 1 yang sebelumnya mengikuti pendidikan PAUD, kemudian juga APS untuk SD dan jenjang SD dan jenjang SMP, serta APK-nya nanti untuk jenjang sekolah menengah untuk tahun 2024 ini. Dan kami juga akan membuat panduan pembelajaran kelas rangkap yang akan kita gunakan untuk khususnya untuk daerah Otsus Papua. Dan untuk ketercapaian target Rensta pada tahun 2024 ini yang diembankan di PDM 08 lumayan cukup berat ya di sini karena kita harus mencapai target-target Rensta yang ditetapkan di Project Charter untuk PDM 08. Nah, di sini untuk capaiannya yang sudah ditetapkan di sana bahwa kita nanti akan mengintervensi kabupaten, kota, dan provinsi melalui BPMP, B2PMP yang ada di daerah selaku pendamping di daerah masing-masing nanti. Adapun capaian yang kita targetkan ini adalah 65% kabupaten kota. Ini nanti diharapkan
AKS-nya, angka kesiapan sekolah untuk PAUD-nya melebihi 75%. Dan ini ada sekitar 62 kabupaten kota yang harus kita dampingi supaya nanti AKS PAUD-nya melebihi 75%. Nah, untuk APS umur 7-12 tahun, di sini adalah jenjang SD, targetnya adalah 80% kabupaten kota. APS 7-12 tahun nanti melebihi 99%. Dan target kita ini ada di 42 kabupaten kota. Dan ini menyebar di 34 provinsi dan nanti kita akan lakukan pendampingannya. Hari ini kita mulai untuk pendampingan untuk UPT dari 34 provinsi untuk ketercapaian target Renstra tahun 2024 ini. Dan untuk binteknya sendiri akan dilakukan di bulan Mei ini, baik untuk bintek 1 dan bintek 2-nya. Nah, untuk APS 13-15 tahun, di sini adalah untuk APS jenjang sekolah menengah pertama. Di sini targetnya 77% kabupaten kota yang ada di Indonesia, targetnya melebihi 95%. Dan ini ada sekitar 13 kabupaten kota yang menjadi target untuk peningkatan APS nanti usia 13-15 tahun melebihi 95%. Dan yang terakhir terkait dengan APK, yaitu angka partisipasi kasar untuk jenjang sekolah menengah, baik di sini ada SMK, SMA, SMLB, dan MA. Di sini diharapkan 30% provinsi yang ada di Indonesia ketercapaiannya melebihi 95%. Dan ini target kita adalah 5 provinsi yang untuk pendampingan pada tahun 2024 ini. Nah, untuk pelaksanaan ini kita harapkan sebelum tahun ajaran baru kita melakukan pendampingan ke kabupaten, kota, dan provinsi dan diharapkan nanti pada tahun ajaran berikutnya tahun 2024-2025 nanti angka-angka target-target ini targetnya bisa dipenuhi seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang lainnya ini terkait dengan pendampingan dan supervisi tata kelola pendidikan dalam pelaksanaan untuk daerah otonomi khusus di wilayah Papua. Nanti kita akan melakukan pendampingan juga untuk 2 provinsi di Papua dan Papua Barat. Dan nanti kita akan melakukan pendampingan dan juga melatih fasilitator untuk mendampingi provinsi ini untuk melakukan supervisi dan pembinaan tata kelolanya untuk 2 wilayah tersebut. Nah, ini untuk AKS, APS, dan APK itu apa sebetulnya? Kalau AKS ini di sini adalah perbandingan jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD atau yang sederajat, yang tahun ajaran sebelumnya mengikuti pendidikan anak usia dini ya, ada TK, RA, dan BA, ataupun PAUD, dibagi jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1 atau yang sederajat. Dan untuk APS sendiri di sini adalah perbandingan jumlah penduduk kelompok umur. Di sini kita targetnya ada 2, yaitu SD itu umur 7-12, sedangkan SMP umur 13-15. Nah, ini jumlah perbandingan umur ini dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan untuk angka partisipasi kasarnya di sini jumlahnya perbandingan jumlah penduduk yang dari siswa yang masih sekolah di jenjang sekolah menengah atau yang sederajat, jadi ini umurnya tidak dibatasi. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk di usia 16-18 tahun. Nah, untuk stream yang ketiga terkait dengan tata kelola peserta didik, kita menyusun 2 modul, yang mana yang modul pertama ini adalah terkait dengan literasi digital. Dan ini sangat diperlukan karena di era sekarang anak-anak kita harus literasi digitalnya harus bagus. Nah, tujuan penyusunan modul ini sebetulnya kita menyusun panduan untuk guru dalam pembinaan ke siswa-siswanya ya di satuan pendidikan. Dan ini juga diharapkan dengan modul ini
bisa membantu guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kondusif tentunya, dan sekolah yang aman dan nyaman seperti itu. Nah, selain itu juga panduan ini juga membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan literasi digital yang harus dimiliki, seperti konsep dasar literasi digital itu sendiri, kemudian juga etika penggunaan dan keamanan bermedia digital, serta mencari informasi yang akurat dan kredibel. Karena tidak semua informasi yang ada di online itu bagus untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak biar tahu mana sih yang akurat, mana yang bagus untuk anak-anak kita seperti itu. Nah, untuk sasarannya juga nanti kita akan menyasar di sini guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dan nanti akan ada pembinaan untuk kedua penyampaian literasi digital ini kepada siswa-siswa dalam bentuk pelatihan yang akan dilakukan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk modul 2 sendiri, Bapak Ibu, di sini terkait dengan pandu kepemimpinan pelajar. Di sini bagaimana anak-anak kita nanti menjadi pemimpin yang bisa diandalkan dan menjadi bisa menciptakan Indonesia emas seperti itu. Adapun tujuan modul ini mengembangkan potensi kepemimpinan siswa, juga memberikan standar pelatihan praktis kepada siswa di sekolah, dan juga memberikan siswa untuk memberikan kekuatan kepemimpinan pada dirinya. Kita melatih siswa untuk memiliki sikap pemimpin yang baik. Dan ini nanti sasarannya guru juga siswa, dan kemarin sudah kita sampaikan apakah nanti yang kita ambil ini adalah kemungkinannya adalah ketua-ketua OSIS yang ada di satuan pendidikan. Untuk kegiatan yang ada di Timker 5, selain tadi PDM 08 juga PDM 3A di sini. Nah, untuk PDM 3A ini terkait dengan sumber daya sekolah, dan ini yang ada di sana terkait dengan BUSP, Arkas, dan Markas, serta Siplah. Nah, BUSP sendiri di sini semua satuan pendidikan di sini nanti diberikan BUSP untuk menjalankan atau mengoperasionalkan satuan pendidikan itu. Di sini merupakan dana alokasi khusus yang non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan. Jadi untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di satuan pendidikan untuk proses pembelajaran dan yang lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk Arka sendiri ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh satuan pendidikan, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ini dapat dimanfaatkan melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi anggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional yang sudah diberikan ke satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Dan selain itu juga nanti di PDM 3A ini terkait dengan Markas, di sini untuk manajemen aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, ini untuk dinas, informasi dari dinas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan, perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan terkait dengan anggaran-anggaran yang ada di dalam dana bantuan operasional sekolah. Seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu juga terkait dengan Siplah, di sini sistem informasi pengadaan di sekolah. Ini adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang jasa di satuan pendidikan yang diakses melalui laman Siplah kemendikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu, ini aplikasi-aplikasi ini yang digunakan di satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan dan tata kelola satuan pendidikan, baik yang ada di satuan pendidikan, tadi POS, P, Arkas, dan Siplah, kemudian yang ada di Dinas Pendidikan ini adalah aplikasi Markas seperti itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang turunan dari PDM 3A, pendidikan kegiatan yang non PDM yang mendukung, mensupport kegiatan untuk PDM 3A, yaitu terkait sumber daya sekolah. Di sini ada kegiatan DAK fisik
untuk pendidikan subbidang SKB dan SLB. Di sini terkait dengan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan yang dananya sudah dialokasikan dalam anggaran belanja negara pada pemerintah daerah. Jadi ini ada di daerah dan ini untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana atau prasarana bidang pendidikan. Dan jenisnya sendiri kita ada DAK fisik untuk sub bidang SLB dan DAK fisik sub bidang SKB. Nah, sampai dengan kemarin teman-teman di tim PDM 3A ini sudah menyusun menu-menu terkait dengan menu-menu yang ada di ini untuk tahun 2025 termasuk juga unit cost-nya seperti itu. Dan ini di koordinir dari Biro Perencanaan dan melibatkan satker-satker yang ada di PAUD Dasmen seperti itu, baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun untuk PMPK. Selain itu juga kita ada BOS untuk SLB dan BOS kesetaraan. Dan bantuan operasional ini diberikan untuk SLB. Nah, untuk BOB keaksaraan kita ini diperuntukkan untuk SBM. BOB keaksaraan ini yang diberikan ke peserta didik untuk BOB keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan untuk usaha mandiri yang biasa kita kenal dengan BOP KUM. Dan kegiatan kita untuk BOP ini kemarin kita sudah melakukan kegiatan ini baik untuk validasi datanya, calon penerima BOP yang bekerja sama dengan Dapodik dan unsur-unsur terkait, bagaimana data ini kita validasi supaya nanti di kemudian hari tidak menjadi permasalahan seperti itu terkait dengan contohnya NIK-nya juga terkait dengan NISN-nya juga kemudian terkait apakah sudah memperoleh Sukma seperti itu. Kita kemarin sudah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan ini dan sampai dengan saat ini jukninya sudah ada dan rencana ke depan kita akan melakukan sosialisasi, kemudian juga verifikasi dan bagaimana kemudian untuk BOP ini bisa kita salurkan ke SKB dan PKBM yang tentunya sudah memenuhi kriteria persyaratan yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk kegiatan yang lainnya yang kita lakukan kerjasama dengan PSKP, dengan Direktur PNBK, ada 2 kegiatan. Yang pertama terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Menteri RPM terkait dengan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang biasa kita sebut dengan CB. Di sini kita sudah melakukan beberapa kali kegiatan dengan PSKP, dengan melibatkan tim dari PMPK dan juga kemarin sempat undangan yang kemarin juga melibatkan satker-satker terkait dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa ini. Dan untuk kegiatannya sendiri kita ada beberapa langkah. Yang pertama terkait dengan penyusunan naskah urgensi, ini sudah kita lakukan. Juga penyusunan naskah RPM, saat ini sudah sampai 2 tahap, kemudian nanti akan ada uji publik dan penelaahan serta perumusan kebijakan. Nah, untuk kegiatannya sendiri akan dilakukan bersama-sama dengan PSKP dan PMPK, dan rencananya akan ada 14 kegiatan, dan kita mensupport nanti 4 kegiatan untuk penyusunan peserta didik potensi kecerdasan dan bakat istimewa ini. Untuk yang kedua, kita melakukan kajian untuk penyelarasan nomenklatur peserta didik untuk berkebutuhan khusus. Dan kegiatannya sampai dengan saat ini kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan. Dan hari ini juga rencananya ada kegiatan untuk penyelarasan nomenklatur peserta didik berkebutuhan khusus ini. Nah, kegiatannya sendiri nanti
langkah-langkahnya ada penyusunan desain instrumen, kemudian juga ada pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan terakhir ada perumusan kebijakan. Dan yang diharapkan nanti kan ada rekomendasi terkait dengan kebijakan terkait nomenklatur peserta didik kebutuhan khusus dalam bentuk laporan, kajian, dan risalah kebijakan. Dan ini kita lakukan kegiatan ini mulai kemarin bulan Februari dan rencananya sampai dengan bulan Oktober. Kegiatan ini akan ada beberapa kegiatan, 12 kegiatan, nanti 8 dari PSKP dan 4 dari PMPK. Ini adalah kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama dengan PSKP. Bapak Ibu, itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tim kerja 5 di regulasi dan tata kelola satuan pendidikan. Dan kerjasama ini untuk RPM kita melibatkan tadi berbagai unsur baik dari biro dan biro hukum yang kita libatkan juga dari seluruh satker yang ada di Faudasmen. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, contohnya untuk kegiatan tata kelola satuan pendidikan Remstra itu kita melibatkan dari ada Kemendagri terkait dengan SPM-nya, juga terkait dengan dari Bappenas dan dari instansi-instansi lain yang kita libatkan. Dan kita juga akan membina UPT atau mendampingi UPT untuk melakukan pendampingan untuk peningkatan percepatan pencapaian data tersebut. Nah, kegiatan kita di PDM 08 tadi ada 3 stream, dan untuk yang 3A 1 stream, dan non PDM ada kerjasama dengan PSKP. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita ampu di tahun 2024 ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ini baru permulaan-permulaan, jadi belum kita masuk ke detail kegiatan-kegiatan dan apa saja yang ada di tim kerja 5 ini. Demikian dari kami. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niken atas sharing informasinya. Kami bisa mengenal apa yang disebut AKS, APS, APK, dan DHK, dan informasi lainnya. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke acara yang ini yang sesi serius, sesi yang nggak serius kita akan masuk, yaitu sebelumnya kami ingatkan untuk absen terlebih dahulu. Dari 142 partisipan kami mohon untuk melaksanakan link absen. Berikut sesi berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu acara penutupan di mana ada yel-yel dan juga ada game. Untuk yel-yel ZIWBK yang akan dipandu oleh ikon kita di tim kerja 5, ikon Gemoy, Bapak Widyat Mojo Suseno. Kami persilakan Bapak Widyat. Pak Mojo. Pak Mojo. Pak Mojo. Nah, ya. Gemoy kan? Pak Mojo udah siap? Siap. Ya, semoga Pak Mojo suaranya belum ini, Pak Mojo. Masa suaranya udah oke belum? Tes, tes. Tes. Belum kedengar suaranya. Sudah Pak. Oke. Udah kedengeran? Belum. Oh ya, berarti Om Rosidi yang nggak denger ini. Terima kasih Om Rosidi. Terima kasih teman-teman, pimpinan, rekan kerja nih, senior-senior dan para sesepuh di Direktorat PMPK. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali. Saya kebagian untuk menyampaikan bahwa pertama, segenap ASN dan non-ASN agar mematuhi standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan dalam atau oleh Direktorat PMPK dalam segala hal, baik itu
di lingkungan Direktorat PMPK pantau pada saat kita berkegiatan, baik kegiatan di dalam ruangan ataupun kegiatan kunjungan ke daerah. Selanjutnya tidak lupa saya sampaikan bahwa kita perlu menyampaikan kepada pihak di luar sana, masyarakat umum, bahwa logo resmi dari Direktorat PMPK ini sudah resmi di launching ya. Jadi ini harus kita sosialisasikan. Diharapkan segenap pegawai ASN dan non-ASN di bawah naungan Direktorat PMPK dapat memahami makna yang tersirat dalam logo tersebut, yaitu mewujudkan pendidikan inklusif yang merata dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Nah, logonya ini tangan dengan latar belakang warna biru, terus ada simbol-simbol yang memang harus kita sampaikan kepada masyarakat luar sana sehingga Direktorat PMPK ini dapat dipahami terkait tupoksinya dan keberadaannya di dalam pendidikan pada khususnya untuk pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Dan tidak lupa ini yang harus diharapkan bahwa momentum ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kinerja dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik ke masyarakat. Kita terus harus bergandeng tangan dalam upaya kita untuk menciptakan zona integritas wilayah bebas korupsi yang sesungguhnya. Dan logo dari JIWBK ini, logo warna merah, ya diharapkan ini tetap menyala di dalam sanubari kita dan menjadi karakter dari pihak ataupun ASN dan non-ASN yang berada di dalam Direktorat PMPK. Selanjutnya adalah seperti yang sudah sering disampaikan, ada pantun. Makan nasi, lauknya sate ayam. Tanpa korupsi, Indonesia tentram. Sebentar lagi jam 12. Ya, jamnya makan siang. Dan pesannya di zona integritas tidak berkorupsi, mari kita bersatu padu, ciptakan karya gemilang, bersama-sama jaga kejujuran dan kredibilitas. Bebas korupsi menuju masa depan yang jauh lebih terang. Itu pesannya. Dan terakhir saya adalah juga ini adalah slogan Mbak Eka PMPK. juga. PMPK siap. PMPK siap. PMPK siap. Ulang speakernya tadi belum. Hah? Diulang speakernya tadi belum, Pak. Aduh, ini speakernya kayaknya udah out nih ya. Tes, dengar nggak suaranya? Ya, dengar. Dengar. Ya. Dengar, Pak. Ulang, Kita Pak. ulang apa nih? Ulang PMPK-nya dong. Oh, Oke. siap. Ini harus Oke, 3 Bang. kali kan, biar didengar. Ulang dari awal. 3 kali. Kalau ulang dari awal cukup makan nasi lauknya sate ayam. Perut sudah lapar, tanpa korupsi Indonesia tentram. Gitu. Ya, kita siap. PMPK siap. PMPK siap. PMPK siap. Solutif, inisiatif, apresiasi, belajar. PMPK siap Siap meraih meraih JIWBK. luar biasa. Pan aku lagi ini, Luar makan. biasa. Ya, jangan lupa Luar makan biasa. siangnya biar tetap bersemangat. Ini sudah hampir 5 menit lagi menuju makan siang. Terima kasih atas kepada moderatornya Bapak yang terhormat Al-Mukarrom, Bapak Rosidi. Saya kembalikan. Terima kasih Al-Mukarrom. Ya, Habib. terima kasih. Terima kasih Al-Mukarrom Al-Mubarak. apa Al-Mukrom? Terima kasih. Al-Mukarrom. Terima kasih Pak Mojo Al-Mugobai ya. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya kita untuk Udah adzan. untuk selanjutnya kita akan ke games ya. Kita lanjutkan ya karena tinggal 5 menit lagi. Games akan dipandu oleh Mbak Kalisa. Monggo Mbak Kalisa. Oke, terima kasih Pak Mojo. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk 5 menit Pak Rosidi dong, bukan Pak Mojo. salah Pak Rosidi. Terlalu fokus sama Pak Mojo Pak tadi.
Iya, gemoyan dia daripada saya. Ya, silakan. Nah, Kegiatan siapa meskipun biaya kita mungkin sudah ada di layarnya kelihatan aja gua nggak tahu hari dan penting ini datang meminta Pak Direktur untuk yang bikin ini harus hari ada. Yang bunyi gamesnya. siapa? Hadiahnya katanya dapat apa nih ya? Jadi Bapak Ibu boleh dimasukkan kodenya. Untuk websitenya boleh diketikkan di handphonenya joinmyquiz.com atau di perangkat lainnya. Banyak Untuk banget loh. kodenya 099539 atau bisa di-scan juga di sini. Ya, kita ke kelas lagi. Ayo Bu, ikan sepat, ikan gabus makin cepat. Itu kan ada apa tuh? Kan pemenangnya 2, cukup ya. Iya. 3 partisipan, 4, 5, 6. Lagi loading mungkin Pak. Iya. Oke. Suaranya agak putus-putus ya, Kalisa. Oke. Sekarang sudah ada 12 partisipan. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi kali ya, baru kita Iya, mulai. boleh. Hadiahnya apa ini hadiahnya? Nah, untuk hadiahnya Pak, katanya sih Umroh. oleh biaya masing-masing. Umroh, latihan umrohnya di Cipete. Nah, itu bisa kita keliling di lapangan. 20 partisipan. Ya. 21. Ya, Ya, ini Pak Rosidi, seperempat menit lagi ya. Seperempat kita menit mulai? lagi. Oke, Seperempat aku menit menunggu lagi. komando Pak Ros. Ya, untuk ya. Ini 5 menit, 10 menit. 5 menit lagi. Ya, cukup. 26 Oke. partisipan. 27. Ya, Sampai 28. 30 ya Pak, 30 Ya. kita mulai. Udah, tutup aja nggak apa-apa. Oke. Oh, udah nih kayaknya. Ya, Start ya. 29. Ya, start. Oke, pertanyaan pertama. Loh? Jadi bayaran di kemarin bukan tidak? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Dan ini hadiahnya tidak tanggung-tanggung. 100 ribuan ya? Apa ini? Ini enggak ada. Yang tadi menyimak pembahasannya Bu Niken pasti bisa menjawab. Oke, untuk yang pertama masih di posisinya Bramfir. Bramfir siapa nih kira-kira? Kalau Kinki nih kayaknya aku tahu nih Pak Ros siapa. Iya. Kalau pemenangnya tim Kerlima gimana? Boleh, tetap boleh ya? Boleh nggak? Boleh lah, Kembali ya? boleh. Berarti dia menyimak. Berarti menyimak ya? Iya. Gila satu nih kayaknya. Ini kan timnya fair play kan ini kan Al ya. Iya. Fair play dong. Ini aku doang yang tahu dan Bu Niken pertanyaannya. Oke. Tapi kamu kan nggak ikut kan, Al? Gak ikut, makanya ini nggak bisa ngeliatin share screen. Kiri gitu. Aku aja apa paling semua. Udah 50. Udah. Juaranya diambil berapa ini, Kal? 1, 2? 1, 2, 3? Juaranya 2. Oh, 2 doang. Ambil 2.
Atau nanti kalau ada perubahan kita kabarin. Iya. Oke, Pak Ros, waktunya Udah. sudah Bis, habis. ya. Pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah jeng, 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 jeng. Iya, pemenangnya adalah Kinki, tim kelima. Pemenang kedua Kedua Bramfir. Bramfir, lalu yang ketiga Ketiga RU. Siapa ya RU itu? untuk Bisa disebut. Bramfir, siapa nih Bramfir? Boleh open mic-nya? Oh ya, Firman. Oh, Mas Firman. Ya. Untuk RU, RU siapa ya RU ini ya? RU? Erika. Awas, selamat Mbak Erika. Oke, Ya, nanti kami. dihubungi oleh panitia ya. Oke. Oke, kembalikan lagi ke MC. Silakan Pak Ros. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada juara 1, 2, dan 3. Kami ucapkan juga selamat kepada Pak Agung. Mohon maaf Pak Agung ya, mengangkat tangan. Terima kasih atensinya karena acara ini tidak ada acara sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah kami mohon maaf apabila dalam memandu acara ini dari tim kelima, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Bapak Direktur, terima kasih Bapak Kasubag. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Demikian. Makan pepaya bijinya 5. Tim kelima tidak pernah lelah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Acara tim Bestari kami akhiri. Salam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.